Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, materi kita itu tentang kurban dan akikoh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materinya, kita lihat. Jadi, yang kita bahas itu adalah tentang menganalisis ketentuan kurban dan akikoh, di mana nanti setelah selesai pembelajaran yang diharapkan atau tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan dapat menjelaskan pengertian kurban dan akikoh. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat merinci syarat-syarat hewan kurban dan syarat-syarat hewan akikoh. Itu anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Nah, itu ada 3 gambar anak-anak. Ada onta, ada sapi, ada kambing. Ada juga tentang penyembelihan. Ada juga tentang tasyakuran itu anak-anak ya. Nah, itu adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan kurban dan akikoh seperti materi yang akan kita bahas. Kita lanjut. Pertama, materi kita adalah pengertian kurban. Biasanya kurban itu dilaksanakan kapan anak-anak ya? Iya, kurban itu dilaksanakan biasanya pada Hari Raya Idul Adha dan 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha yang dinamakan dengan Hari Tasyrik. Nah, itu adalah kurban. Kalian mungkin sudah pernah melihat pelaksanaan hewan kurban di lingkungan rumah masing-masing. Baik anak-anak, sekarang pengertiannya. Kurban menurut bahasa itu berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban itu adalah menyembelih binatang ternak tertentu. Kenapa tertentu? Karena tidak semua jenis binatang itu bisa dijadikan hewan kurban. Yang bisa dijadikan hewan kurban itu apa saja? Yang pertama ada unta, ada sapi atau kerbau, ada kambing atau domba. Di mana penyembelihan itu dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang pengertian akikoh. Akikoh itu sama penyembelihan hewan juga, hewan ternak juga, cuma memang tujuannya berbeda. Karena kalau di akikoh itu adalah menyembelih hewan ternak berkaitan dengan kelahiran seorang anak sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian kurban dan akikoh. Kita lanjut tentang dalil kurban dan akikoh. Di dalam ayat Al-Quran, dalil kurban itu tertuang di surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu tentang dalil kurban dan akikoh. Kalian tahu hukumnya anak-anak? Apa hukum kurban dan akikoh itu? Iya, hukumnya itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu anak-anak ya. Nah, kita lanjut sekarang tentang syarat-syarat kurban. Tidak semua binatang itu bisa dijadikan hewan kurban. Kenapa? Karena hanya hewan tertentu. Hewannya itu berupa unta, sapi, kambing, biri-biri. Itu. Dan yang kedua syaratnya binatang tersebut harus cukup umur. Kalau unta umurnya 5 tahun, kalau sapi atau kerbau itu 2 tahun, kalau kambing itu 1 tahun, kalau biri-biri itu kalau kambing itu 2 tahun, kalau biri-biri itu 1 tahun. Itu ya. Kemudian untuk binatang yang dijadikan hewan kurban itu tidak boleh cacat.
buta matanya, pincang kakinya, kemudian putus ekornya, telinganya juga cacat, tidak boleh, dan harus sehat dan gemuk. Itu anak-anak ya. Akikoh juga seperti itu. Akikoh itu sama dengan hewan kurban, cuma bedanya nanti tergantung anak yang akan dilaksanakan akikohnya. Kalau untuk laki-laki itu 2 ekor, kalau untuk perempuan itu 1 ekor. Tuh. Nah, itu anak-anak ya tentang pengertian kurban dan akikoh dan juga syarat-syarat hewan kurbannya. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan di lembar kerja yang sudah diberikan, ada di UKBM masing-masing. Nah, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Yang pertama itu adalah mendiskusikan pengertian kurban dan akikoh. Kemudian yang kedua itu adalah merinci syarat-syarat hewan kurban dan akikoh. Itu anak-anak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.